Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 8 mahasiswa jadi tersangka kericuhan dalam unjuk rasa tolak tapera yang berujung insiden mahasiswa banting polisi di kota Makassar. Sudah sepekan tak bisa menikmati air bersih, warga komplek Kampung Mandar, Kota Parepare, geruduk kantor PDAM. Agar bisa mencoklit penyandang tunawicara, petugas Pantarlih di Kabupaten Goa dibekali ilmu bahasa isyarat. 8 mahasiswa jadi tersangka kericuhan dalam unjuk rasa tolak tapera yang berujung insiden mahasiswa banting polisi di kota Makassar Senin lalu. 8 tersangka terancam dikenakan pasal berlapis. 8 mahasiswa dari berbagai kampus ini terpaksa harus mengenakan kaos tahanan pada Selasa lalu. Mereka ditangkap Polrestabes Kota Makassar dengan status tersangka kericuhan dalam unjuk rasa menolak tapera di Kota Makassar Senin lalu. Kedelapan mahasiswa dinilai melakukan sejumlah pelanggaran, di antaranya menutup akses jalan sehingga menyebabkan kemacetan panjang saat berorasi, hingga melukai petugas polisi yang mengamankan unjuk rasa. Polisi pun meyakini kericuhan tersebut tidak berlangsung spontan, namun dilakukan secara terencana. Para tersangka dijerat pasal berlapis termasuk pasal tentang jalan dan ketertiban. Rusuh kemarin itu tidak berlangsung spontan, tidak berlangsung spontan karena situasi di lapangan, tapi memang sudah disetting sebelum kejadian terjadi. Ini kita buktikan dari chat WA-nya. Mungkin nanti kita akan screenshot, kita akan hadirkan nanti untuk diberikan kejaksaan. Sebelumnya, unjuk rasa menolak tapera yang digelar di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar berakhir ricuh pada Senin sore. Mahasiswa terlibat baku hantam dengan petugas polisi. Bahkan dalam sebuah rekaman, seorang polisi dibanting mahasiswa saat hendak mengamankan jalannya unjuk rasa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sebelum 8 mahasiswa itu ditangkap, unjuk rasa mahasiswa yang menolak tabungan perumahan rakyat atau tapera di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar berlangsung ricuh Senin lalu. Kericuhan ini menyebabkan 1 orang polisi terluka. Kericuhan terjadi saat polisi mulai membubarkan paksa para pengunjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Polisi pun akhirnya menangkap sejumlah demonstran yang menolak untuk ditangkap. Bahkan 1 orang anggota Polri dari Polsek Rapocini terluka akibat perlawanan dari demonstran. Pun anggota tersebut yaitu Saudara Bribka Sulaiman Babin Kaptimas Kasih. Itu sampai bisa terluka itu seperti apa, Bunda? Dia terluka karena dia tarik-menarik sehingga anggota tersebut dibanting dan luka ditindis, lukanya jatuh ke belakang. Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari Aliansi Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia atau KAMRI. Mereka yang menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Mahasiswa yang ditangkap kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. 2 pria nekat mencuri beras di sebuah toko beras di Kota Makassar saat siang bolong. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian ratusan ribu rupiah usai 2 karung beras ukuran 10 kg dibawa kabur oleh pelaku. Pencurian di sebuah toko beras di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar terjadi Senin lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini awalnya datang berboncengan sepeda motor. Ketika mencuri, pelaku terbilang nekat lantaran terjadi saat siang bolong. Terlihat pelaku nampak mempelajari situasi sekitar. Saat pemilik toko lengah, seorang pelaku yang awalnya duduk di depan toko langsung mengambil 2 karung beras, lalu kabur bersama rekannya yang menunggu di atas motor. Pemilik toko sempat berteriak dan berlari ke depan toko, namun pelaku sudah tidak terkejar. Akibat kejadian ini, dirinya mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Pelaku membawa kabur 2 karung beras ukuran 10 kg. Pada saat itu
ada yang 2 orang itu kan, dia lagi dongkol-dongkol. Saya pikir dia lagi beli makanan di sebelah, lagi tunggu temannya. Lama-lama gitu saya lihat, langsung dia menuju ke tempat ini kan, ambil 2 karung, langsung naik. Pas dia mau naik motornya, saya sudah lihat, langsung saya teriaki gitu, tapi dia sudah jalan sudah tancap motornya. Oh, sempat Mungkin lihat? iya, saya sempat teriak. Pada saat itu kan mungkin saya lihat jalanan sudah sepi kayaknya, jadi mungkin dia tunggu jalanan agak longgar baru dia beraksi. Karena dia sekitar 10 sampai 15 menit jongkok di depan. Kalau pelakunya sendiri ada berapa orang, Pak? 2. 2 orang. Kasus pencurian ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Panakukang dan korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Modus pura-pura menjadi pembeli seorang wanita di Kabupaten Goa ditangkap polisi usai terbukti mencuri tas berisi ponsel milik pemilik rumah makan. Ironisnya, pelaku nekat mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Unit Jatanras Polres Goa menangkap Suparni, 39 tahun yang telah masuk dalam daftar target operasi polisi terkait pencurian pada 5 Juli 2024 lalu. Ibu rumah tangga itu ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bunto-Buntoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Senin lalu. Meski pelaku berusaha menutupi kebohongannya, namun polisi menunjukkan sejumlah bukti. Barang curian ponsel yang telah dijualnya kepada seorang penadah, serta keterangan korban yang ikut dalam penangkapan itu untuk mengidentifikasi pelaku. Tanpa perlawanan, pelaku bersama barang bukti 1 buah ponsel dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pencurian ini terjadi di salah satu warung makan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bunto-Buntoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Modus pelaku saat itu berpura-pura sebagai pembeli. Ironisnya, pelaku nekat mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Perempuan yang mana terduga pelaku ini berpura-pura belanja atau mau makan di warung milik korban. Sehingga pada saat memesan makanan, pelaku melihat HP atau tas milik korban yang berada di atas etalase jualan korban. Sehingga terduga pelaku langsung mengambil barang tersebut dan meninggalkan warung milik korban. Pelaku terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.